Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Adista Setiarini selaku dosen pengampu studi kelayakan bisnis, dan tak lupa teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang dampak lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Sebelum menuju ke pembahasan, perkenalkan dulu kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Agung Bayu, saya sendiri. Yang kedua Mbak Titi Septiana. Yang ketiga Nur Hidayah. Yang keempat Mbak Sanibah Jamiri. Langsung saja, yang pertama yaitu aspek lingkungan. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum investasi atau usaha dijalankan untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari usaha-usaha bisnis, baik dari dampak positif maupun dari dampak negatif. Suatu ide bisnis ditanyakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis, dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Di wilayah tersebut, aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk yang pertama yaitu menganalisis kondisi lingkungan operasional, yang kedua menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis tersebut terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu menganalisis kondisi lingkungan industri. Yang keempat menganalisis lingkungan ekonomi, dan yang terakhir yaitu menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungannya. Mungkin dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh Mbak Sanibah Jamiri. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bayu. Saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan distribusi. Aspek lingkungan distribusi lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang memiliki perusahaan, termaksud kondisi persaingan itu sendiri, menjadi perlu memiliki analisis guna studi kelayanan bisnis, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Yang kedua, persaingan sesama perusahaan dalam distribusi. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Yang terakhir, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Yaya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sanibah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan hidup. Studi mengenai dampak fisik ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan bahwa akibat dari pendirian dan proses produksi dari usaha baru itu akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, dan sebagainya di sekitar lokasi usaha. 6 andil diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan 2 alasan pokok. Yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Titis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yaya, yaitu mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan. Upaya pengelolaan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86/2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, proses dan prosedur UPL tidak dilakukan seperti AMDAL, tetapi dengan menggunakan formulir isian. Formulir ini berisikan yang pertama yaitu identitas pemrakarsa, kedua rencana usaha,
atau kegiatan. Yang ketiga, dampak lingkungan yang akan terjadi. Keempat, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima, tanda tangan dan cap. Kaitan AMDAL dengan dokumen atau kajian lingkungan lainnya yaitu yang pertama AMDAL UKL atau UPL, yang kedua AMDAL dan audit lingkungan hidup, yang ketiga ada AMDAL dan audit lingkungan hidup sukarela. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.